kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan dan mendemonstrasikan tugas besar dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 mengenai program pengelolaan data course. Sebelum kami memulai ke pembahasan selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alia Kusuma Dewi. Nama saya Oktana Safira. Nama saya Muhammad Abdul Aziz Siddiq Agustino. Baik, kita akan masuk ke pembahasan materinya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Oktana Safira. Di sini saya akan membahas tentang pendahuluan yang dimana terdapat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan metode penelitian. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong berbagai sektor untuk solusi digital dalam meningkatkan yang efisiensi dan efektivitas operasional. Salah satu sektor yang memanfaatkan teknologi ini adalah manajemen properti, termasuk pengelolaan kos. Dalam pengelolaan kos memiliki tantangan seperti pencatatan data penghuni, pengelolaan pembayaran, jadwal sewa, dan pemeliharaan fasilitas sering menjadi kendala yang membutuhkan solusi yang terstruktur dan terorganisir. Sistem pengolahan kos yang berbasis antarmuka, Command Line Interface atau CLI, menawarkan alternatif yang sederhana, ringan, dan efisien dibandingkan dengan sistem berbasis Graphical User Interface atau GUI. Sistem berbasis CLI lebih mudah dikembangkan, memiliki performa tinggi, dan cocok untuk pengguna dengan kebutuhan dasar yang memerlukan akses cepat tanpa ketergantungan pada perangkat keras atau sistem operasi yang canggih. Untuk yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Di balik kebutuhan akan pengolahan kos yang lebih efektif, masih terdapat berbagai masalah, yaitu seperti pengelolaan kos sering menghadapi kesulitan dalam pencatatan data penghuni, pengelolaan pembayaran, dan pengaturan jadwal sewa yang terstruktur. Yang kedua yaitu sistem berbasis GUI atau manual terkadang kurang efisien, membutuhkan perangkat keras yang canggih, dan tidak sesuai untuk pengelolaan kos yang keterbatasan sumber daya. Yang ketiga yaitu dibutuhkan solusi berupa sistem berbasis CLI yang sederhana, ringan, dan efektif untuk mendukung aktivitas administrasi pengelolaan kos. Dan yang terakhir yaitu sistem pengelolaan kos yang ada belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengelolaan untuk mendapatkan akses cepat dan terorganisir tanpa ketergantungan pada perangkat keras yang kompleks. Kemudian ada batasan masalah. Yang pertama yaitu sistem ini hanya menggunakan antarmuka berbasis teks atau CLI sehingga tidak mendukung tampilan grafik atau GUI yang lebih intuitif. Penggunaan diharapkan memiliki pemahaman dasar mengenai perintah CLI. Kemudian, sistem dirancang untuk fokus pada fungsi utama seperti pencatatan data penghuni, pengelolaan pembayaran, dan jadwal sewa. Fitur tambahan seperti integrasi pembayaran online atau notifikasi otomatis belum disertakan. Kemudian sistem ini ditunjukkan untuk pengolahan kos skala kecil hingga menengah dan mungkin tidak optimal untuk jumlah penghuni yang sangat besar. Sistem tidak menyediakan fitur keamanan tingkat lanjut seperti enkripsi data atau manajemen hak akses penggunaan yang kompleks karena berbasis CLI dan dirancang untuk penggunaan lokal. Sistem ini hanya mendukung penggunaan satu pengguna dalam satu waktu sehingga tidak cocok untuk pengolahan kos oleh tim yang memperluaskan akses simultan. Kemudian ada metode penelitian yang dimana terdapat materi pengumpulan data, perancangan sistem, implementasi, dan yang terakhir itu dokumentasi. Nah, untuk metode penelitian yang pertama yaitu pengumpulan data yang dimana terdapat studi literatur yang mengumpulkan informasi tentang sistem pengelolaan kos, CLI, Java, dan library yang relevan, fokus pada kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Yang kedua yaitu observasi, yang dimana mengamati proses pengelolaan kos secara manual atau sistem yang sudah ada, identifikasi masalah dan kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir yaitu ada wawancara,
yaitu melakukan wawancara dengan pemilik atau pengelola kos dan calon pengguna sistem untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Kemudian yang kedua yaitu perancangan sistem, yang dimana membuat alur seperti algoritma, pseudocode, dan flowchart untuk menggambarkan logika sistem. Kemudian ada rancangan antarmuka pengguna atau CLI yang intuitif dan mudah digunakan. Kemudian terdapat implementasi yang dimana terdapat setup environment, menyiapkan lingkungan perkembangan di NetBeans termasuk JDK dan library yang dibutuhkan. Kemudian ada coding yang mengimplementasikan desain sistem ke dalam kode Java, terapkan prinsip-prinsip OOP atau Object Oriented Programming. Dan yang terakhir yaitu ada dokumentasi. Yang pertama yaitu dokumentasi teknis. Untuk dokumentasi teknis ini mendokumentasikan kode pemrograman, arsitektur sistem, dan teknologi yang digunakan. Kemudian ada dokumentasi pengguna, yang dimana membuat paduan pengguna sistem untuk pengguna akhir. Sekian pemaparan dari saya, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai landasan teori. Yang pertama yaitu ada wawancara. Wawancara ini merupakan salah satu metode pengumpulan suatu data yang membutuhkan interaksi antara dua orang atau lebih guna mendapatkan informasi yang konkret dan jelas. Yang kedua ada algoritma. Algoritma ini adalah suatu langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah secara terperinci. Nah, pada umumnya di dalam algoritma pemrograman terdapat dua cara penulisan, yaitu yang pertama ada pseudocode. Apa sih yang dimaksud dengan pseudocode? Pseudocode adalah notasi yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, yang kedua yaitu ada flowchart. Flowchart atau diagram alir adalah bagan atau gambar yang memperlihatkan urutan prosedur dan hubungan antar proses disertai instruksinya. Bagan tersebut biasanya dinyatakan dengan simbol. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bahasa pemrograman Java. Di bahasa pemrograman Java yaitu terdapat 3 bahasa, di antaranya adalah yang pertama Java Development Kit atau JDK, yang kedua Java Virtual Machine atau JVM, yang ketiga ada Java Routine Environment atau JRE. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pemrograman berorientasi objek. Apa sih yang disebut dengan pemrograman berorientasi objek? Nah, pemrograman berorientasi objek ini bisa kita singkat menjadi PBO, yang dimana memiliki makna adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek sebagai unit utama dalam pemodelan dunia nyata. Nah, yang selanjutnya yaitu ada CLI. Apa sih CLI? CLI yaitu adalah Command Line Interface, yang dimana CLI atau Command Line Interface adalah antarmuka pengguna dalam modus teks. Oleh sebab itu, CLI juga disebut sebagai TUI atau Text User Interface. Nah, yang selanjutnya yaitu ada struktur data. Struktur data merupakan salah satu bagian terpenting yang sangat wajib untuk dipahami oleh seorang programmer. Struktur ini nantinya akan mempermudah pengguna dalam mengakses data yang dibutuhkan secara cepat dan tepat. Nah, selanjutnya ada tipe data. Java adalah bahasa pemrograman yang menekankan tipe data, di mana setiap variabel harus mendeklarasikan tipe datanya. Terdapat 8 tipe data primitif, 4 diantaranya merupakan tipe data integer, 2 tipe data float, tipe data char, dan tipe data boolean. Nah, selanjutnya ada conditional statement. Conditional statement atau pernyataan bersyarat adalah suatu bentuk logika pemrograman yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, selanjutnya juga ada pembahasan mengenai manipulasi waktu dan tanggal dalam pemrograman. Manipulasi waktu dan tanggal dalam pemrograman merujuk pada proses pengolahan, penyimpanan, dan pengambilan informasi terkait waktu dan tanggal dalam aplikasi perangkat lunak.
Nah, selanjutnya yaitu ada looping statement, yang dimana looping statement ini merupakan sebuah metode untuk mengerjakan perintah yang berulang-ulang. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam perancangan program aplikasi yang telah kita buat, yaitu mengenai pengelolaan data Kos Wisnu. Yang pertama yaitu ada algoritma. Yang pertama mulai menampilkan menu utama penghuni kos. Nah, nanti di situ tuh ada pilihan. Yang pertama, kelola penghuni kamar. Yang kedua ada kelola fasilitas kamar. Yang ketiga ada lihat laporan. Terus ada pilihan 0 juga, yaitu untuk keluar. Nah, nanti sudah itu baru masukkan pilihan Anda. Nah, jika kita memilih menu kelola penghuni kamar, nantinya itu akan keluar seperti memilih tipe dan nomor kamar. Terus ada juga jika kamar kosong, maka pengguna nantinya harus memasukkan data penghuni yang ingin menempati kamar tersebut. Nah, jika kamar terisi, nantinya akan menampilkan menu seperti yang pertama, lihat informasi penghuni kos. Nah, yang kedua, perbarui informasi penghuni. Yang ketiga ada kosongkan kamar. Yang keempat ada kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya jika kita memilih menu kelola fasilitas kamar, yaitu ada dua pilihan. Yang pertama memilih tipe kamar dan nomor kamar. Yang kedua, jika sudah memilih, maka akan menampilkan fasilitas saat ini seperti kasur, lemari, kamar mandi pribadi. Luas kamar saat ini contohnya yaitu 3 meter kali 4 meter. Nah, nanti ada keluar juga yang pertama yaitu perbarui fasilitas, yang kedua perbarui luas kamar, yang ketiga kembali ke menu utama. Nah, nantinya itu masukkan pilihan Anda tergantung kita masing-masing. Nah, untuk selanjutnya, jika kita memilih menu lihat laporan, itu di situ akan muncul, maka akan menampilkan contohnya seperti jumlah kamar keluarga terisi 0, jumlah kamar keluarga kosong terisi 3, jumlah kamar perorangan terisi yaitu terisi 1, jumlah kamar perorangan kosong yaitu 7, jumlah penghuni yang belum bayar yaitu 0. Nah, total pemasukannya yaitu ada di Rp500.000. Nah, kembali lagi untuk pilihan nomor 1 yaitu lihat tabel data penghuni, dan untuk pilihan dengan angka 0 yaitu kembali ke menu utama. Saya akan menjelaskan flowchart dari program kami. Oke. Pertama, start. Saat itu akan menampilkan main menu. Main menu itu terdapat 4 pilihan menu. Menu pertama adalah kelola penghuni kos. Yang kedua ada kelola fasilitas kamar. Yang ketiga adalah lihat laporan. Yang keempat atau menu 0, to end program. Jika pengguna memilih pilihan 1 atau menu 1, maka pengguna harus mengisi tipe dan nomor kamar. Jika sudah, program akan mengecek apakah kamar itu terisi atau kosong. Jika kosong, maka pengguna harus mengisi data informasi calon penghuni kamar tersebut. Jika kamar terisi, maka akan menampilkan menu. Menu pertama itu ada lihat informasi kos, penghuni kos maksudnya. Yang kedua tuh mengedit informasi kamar kos atau informasi penghuni kos. Yang ketiga itu kosongkan informasi penghuni kamar kos. Oke, jika memilih menu lihat informasi atau menu utama, itu akan menampilkan informasi penghuni kamar. Jika memilih menu mengedit, maka pengguna dapat mengedit informasi penghuni kamar tersebut. Jika memilih menu mengosongkan informasi, maka informasi yang ada di kamar tersebut akan dihapus atau dikosongkan. Oke. Jika memilih
menu kedua ke fasilitas, maka seperti menu pertama, pengguna harus mengisi tipe dan nomor kamar. Jika sudah, akan menampilkan fasilitas dan luas kamar. Pengguna juga dapat mengedit atau mengupdate fasilitas dan luar. Oke, jika pengguna memilih menu ketiga, lihat laporan, maka akan menampilkan laporan dari setiap kamar kos tersebut. Pengguna juga dapat melihat tabel dari informasi setiap kamar. Dan jika pengguna memilih menu 0 atau menu 4, maka program akan selesai atau berhenti. Jika pengguna memilih menu yang tidak ada di sini, maka akan menampilkan invalid choice. Oke, itu tentang flowchart. Oke, sekarang saya akan menjelaskan prosedur code dari program kami. Start. Start akan menampilkan menu utama penghuni kos seperti ini. Oke, jika pengguna memilih menu pertama, maka akan disuruh memilih atau mengisi tipe dan nomor kamar. Jika sudah, jika kamar kosong, maka pengguna harus memasukkan data calon penghuni yang ingin menghuni kamar tersebut. Jika kamar terisi, maka akan menampilkan menu seperti ini. Oke, jika pengguna memilih menu pertama, yaitu lihat informasi penghuni kos, maka akan menampilkan informasi penghuni kamar tersebut. Jika memilih menu kedua, maka pengguna dapat mengedit atau memperbarui informasi penghuni kamar tersebut. Jika pengguna memilih menu ketiga, yaitu kosongkan kamar, maka informasi penghuni kamar tersebut akan dihapus atau dikosongkan. Jika memilih menu keempat, yaitu kembali ke menu utama, maka tampilan akan kembali ke menu utama. Oke, jika pengguna memilih ke menu kedua, yaitu kelola fasilitas kamar, maka seperti menu pertama, pengguna harus mengisi atau memilih tipe kamar dan nomor kamar. Jika sudah mengisi atau memilih, maka akan menampilkan fasilitas saat ini dan luas kamar saat ini. Pengguna juga dapat memperbarui fasilitas dan luas kamar. Ini menu 3 itu sama itu juga, dapat kembali ke tampilan awal. Oke, jika pengguna memilih menu ketiga, yaitu lihat laporan, maka akan menampilkan laporan-laporan tentang kos tersebut, seperti jumlah kamar keluarga terisi, jumlah kamar keluarga kosong, jumlah kamar pelarangan terisi, jumlah kamar pelarangan kosong, jumlah penghuni yang belum bayar, total pemasukan. Nah, pengguna juga dapat memilih menu 1 atau kosong. Jika memilih menu 1, yaitu lihat tabel data penghuni, maka akan menampilkan tabel data penghuni seperti nama, kontak, tanggal tenggat, dan lain-lain. Oke, jika memilih menu 0, maka akan menampilkan menu utama kembali. Oke, jika pengguna memilih menu 0 atau ke ini dan terakhir, maka program akan berhenti atau selesai. Oke, itu penjelasan pseudocode. Oke, sekarang saya akan mendemonstrasikan program yang telah kami buat. Oke, pertama, jika program dijalankan, maka akan menampilkan menu seperti ini. Oke, jika saya memilih atau pengguna memilih menu 1, yaitu kelola penghuni kamar, akan menampilkan atau disuruh memilih tipe kamar terlebih dahulu. Contohnya,
Jika saya atau pengguna memilih tipe kamar keluarga, maka akan masukkan menu 1 dan juga disuruh masukkan nomor kamar 1 sampai 3 karena jumlah tipe kamar keluarga ada 3. Contoh, saya akan masukkan nomor kamar 1 dan kamar kosong, maka masukkan nama penghuni, misalnya Aziz, nama saya sendiri. Oke, nomor kontak, misalnya 12 12 12. Oke, sekarang masukkan tanggal mulai. Contohnya 01 Februari 2025. Tanggalnya 1 bulan. Misal penghuni minta 1 bulan, nanti tinggal 01 13 1 bulan kan? 03 sorry. Dan 2025. Biayanya itu total. Misalnya penyewanya 4 bulan, berarti 4 bulan bayar. Seperti 4 bulan bayar. Berarti kan di sini 1 bulan. 1 bulan itu contohnya 500.000. Bisa 2 bulan berarti 1 juta. 3 bulan 1,5. Seperti itulah. Nah, di sini apakah pembayaran sudah dilakukan? Jika penghuni sudah bayar, maka true. Jika belum, berarti false. Dan contohnya sudah bayar, berarti true. Oke, maka akan kembali ke menu utama. Jika ingin melihat seperti tadi, masuk ke tipe kamar, tadi kan tipe keluarga, kamar yang 1, maka akan menu di sini menampilkan menu seperti ini. Nah, kita coba melihat informasi penghuni kos. Yang pertama itu, maka akan menampilkan informasi penghuni kamar tersebut, seperti nama Aziz, kontak, tanggal mulai, tanggal selesai, biaya, sudah bayar atau belum. Di sini sudah. Oke, kembali lagi ke tadi. Nah, kemudian juga dapat memperbarui informasi penghuni. Contohnya seperti ini. Ya, kita akan memperbarui nama. Berarti ini 1. Yang namanya dari Aziz. Ini. Saya kita ganti nama jadi Abdul. Itu otomatis ganti. Nah, Abdul jadi Abdul. Oke, kita kembali lagi ke tadi. Nah, di sini juga ada kosongkan kamar. Jika memilih menu ini, maka informasi ini akan hilang atau kosong dan menampilkan kamar dikosongkan. Oke, untuk ini, untuk menu kedua, kalau fasilitas kamar, sama seperti ini, kita disuruh memilih tipe kamar dulu. Misalnya kamar perorangan, berarti 2. Nah, kamar perorangan itu memiliki jumlah kamar 8, maka nomornya 1 sampai 8. Misalnya kita memilih nomor 1, akan menampilkan fasilitas saat ini, seperti kasur, lemari, kamar mandi bersama, dan luas kamar saat ini juga 2M kali 3M. Nah, di sini juga bisa memperbarui fasilitas dan memperbarui luas kamar. Contohnya, saya akan memperbarui luas kamar, itu menu 2. Kita harus mengisi dengan lebar kali tinggi. Ini seperti ini, masukin seperti ini, 1M kali 2M. Misalnya 2M, enggak, 3M kali 4M misalnya, maka otomatis langsung diperbarui.
Jadi 3M kali 4M. Oke, jika kita memilih menu 3, maka akan kembali ke menu utama. Oke, jika kita memilih menu ketiga, maka akan menampilkan seperti ini. Jumlah kamar keluarga terisi, jumlah kamar keluarga kosong, jumlah kamar pelarangan terisi, jumlah kamar pelarangan kosong, jumlah penghuni yang berbayar, total pemasukan. Pengguna juga dapat lihat tabel data penghuni. Itu di nomor 1. Nah, tampilannya kan seperti ini tabelnya. Yang berhubung tadi emang masih kosong semua, jadinya di sini kosong. Contohnya misalnya kita akan mengisi nomor kamar perorangan nomor 1. Nah, ini sama seperti yang awal ya. 10 kalau perorangan misalnya sudah bayar. Kita kembali ke menu lihat laporan ke tabel. Nah, maka sudah terisi. Jadi jika memilih menu 0, keluar berarti program akan berhenti atau selesai. Nah, keluar dari program. Sekian dari saya. Kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan tadi, bahwasanya dengan dibuatkannya program ini dapat mempermudah pengelolaan data Kos Wisnu. Selanjutnya, Diharapkan aplikasi yang kami buat ini dapat dikembangkan lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pemaparan materi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.